Nah, kita apa namanya, akan membahas untuk optimasi website tapi dari panelnya mungkin ya Kang. Akan sama nggak Kang dengan panel-panel yang lain Kang kira-kira Kang? Kalau ini kan cPanel ya. Ya, umumnya mirip-mirip sih. Dan ini kan yang paling banyak dipakai. Jadi hari ini mau sharing aja, lebih ke sharing session kali ya. Lebih Jadi ke sharing session. pengalaman saya tuh pakai si panel seperti apa. Mana tahu teman-teman belum ngeh. Itu kalau yang udah ngeh ya nanti kita silakan ditambah-tambah aja kalau ada yang kurang. Seperti itu Oke. sekarang. Siap. Jadi meet up kita ini insya Allah santai ya Kang ya pembawaannya ya Kang ya, Santai. nggak formal banget gitu ya. Nanti misalnya mau ada yang didiskusiin, ada yang ditanyain gitu ya, bisa aja mungkin nanti raise hand dulu kayak gitu ya. Oke, nah ini udah makin banyak nih, ada 18 orang. Mungkin teman-teman bisa on cam aja nggak apa-apa, kita biar saling kenal nih, biar saling tahu mukanya, minimal nggak tahu nama tahu muka ya Kang ya. Dan nanti kalau ketemu offline, oh ini gitu ya, padahal nggak tahu siapa gitu. Nah, bisa teman-teman nggak apa-apa on cam aja, yang lagi bisa on cam silahkan on cam. Nah ini Mas Arif juga udah standby ya Kang ya. Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo Mas. Wah, gimana sehatnya Mas Arif yang Banyumas itu ya? Fotos Iya, Banyumas ya? Bogor. Bawor, Masya Allah. Oh Gimana kabarnya? Bawor, Banyumas Bawor. Ya, aman? sehat, aman. Kemarin baru juga sama kayak Mas Satrio BPCC, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Wah mantap. Tinggal Bogor aja nih Kang kayaknya Kang. Kabar Kita kan iya Bogor. Iya, carilah yang Iya, mudah-mudah lah. Oke, Yang karena ini kayaknya udah pada ini deh Kang Ida udah pada apa banyak istirahatnya Mas Rio ya kan. Terus apa lagi ya? Yang kata aduh ya, yang anak-anak baru nih yang bikin-bikin acara semangat nih. anak-anak baru ya. Oke, karena kita ini di Bogor ya. Ya anggap aja lagi di Bogor lah. Kita biasanya ada panggilan khusus ya. Jadi kayak kalau cowok itu Kang, kalau cewek itu Teteh gitu ya. Jadi panggilan kita kalau lagi di Bogor itu Akang sama Teteh gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin juga. Jadi yang cowok Akang, yang cewek Teteh gitu. Oke, ini kan kayaknya udah makin banyak nih, udah 20 orang yang join, Masya Allah gitu ya. Nah, kalau perkenalan satu-satu dulu kayaknya agak membawa agak ini memakan waktu. Jadi mungkin ya dari kita organizer salam kenal untuk semuanya gitu ya. Dan untuk malam ini mungkin kita bisa langsung lanjut dulu aja ke materi, baru nanti after dari penjelasan Kang Akah kita bisa ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing lebih lanjut gitu bagi yang matanya masih kuat mungkin gitu ya Kang ya. Ya, ya. Oke, boleh untuk Kang Akah waktu dan tempatnya dipersilahkan. Mangga. Ya, atau non Kang Yuda. Izin share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Akang Teteh ya. Jadi Kang Yuda bilang karena di Bogor, jadi kita nyapanya Akang Teteh. Malam ini kita diskusi lebih ke sharing session ya. Jadi ini dari pengalaman pribadi pakai si panel dari beberapa panel yang pernah saya pakai. Nah ini saya coba sharing POV dari saya tentang si panel dan bagaimana si panel itu bisa bantu WordPress jadi lebih baik gitu. Jadi malam ini kita sharing tentang optimasi WordPress dengan si panel, optimasi yang aman, terukur dan relevan untuk self hosting.
Nah, ini kenalan dulu ya, mungkin banyak yang belum kenal saya karena emang nggak terkenal ya, jadi saya kenalan. Nama saya Aka ya, Selamat Subarkah dipanggilnya Aka. Uh, Pegiat WordPress ya, founder Wagi. Nah, ini Wagi karena produk baru jadi saya taruh di sini. Terus salah satu ke-organizer Meetup WordPress Bogor. Kita ada 4 orang ya saat ini ke-organizernya. Ada saya sendiri, terus ini Akang yang ganteng nih, Kang Yuda, terus Kang Ringgi belum nggak hadir malam ini, sama satu lagi Kang Girga. Gitu. Kita ada 4 orang organizer WordPress Bogor. Yang paling aktif ini Kang Yuda, Masya Allah. Oke, agenda malam ini kita coba, saya coba share ya masalah-masalah yang umum di WordPress, terus fondasi cPanel itu apa aja ya. Jadi saya nggak share semua karena emang nggak saya pakai semua juga yang di cPanel, hanya bagian-bagian yang berdampak aja gitu ya, kira-kira besarannya yang menurut saya itu dampaknya lumayan. Terus kita akan masuk ke lebih dalam di bagian WP Toolkit. Setelah itu terakhir akan ada checklist praktis yang setelah meetup ini mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin baru pakai cPanel bisa langsung terapkan. Dan malam ini jadi bukan saya pembicara terus nanti teman-teman diam, enggak, karena kita sifatnya diskusi sama sharing. Misalnya di satu bahasan yang saya nggak ceritain terus ada di cPanel juga bisa ini loh, itu silakan ya. Nggak cuma tanya tapi kasih masukan juga silakan gitu, karena saya lihat banyak nih yang ahli-ahli di sini ya untuk cPanel. Gunanya supaya ilmunya nggak ketahan gitu ya, bukan ilmunya, pengetahuannya. Kan sharing-sharing dahulu, cering-cering kemudian gitu. Oke, lanjut kita ke masalah umum ya. Jadi kalau kita ngomongin WordPress itu ada 2 masalah yang sering terjadi dan itu terkenal banget. Pertama, WordPress itu lambat. Yang kedua, WordPress itu gampang rusak ya. Jadi WordPress itu kalau kita nggak bisa optimasi ya dia memang lambat. Misalnya ada kompresinya yang belum aktif, PHP tertinggal atau settingannya belum pas, gambarnya terlalu besar, plugin terlalu banyak, atau setting caching yang belum tepat. Itu yang biasanya bikin WordPress jadi lambat. Terus website WordPress itu gampang rusak gitu ya. Itu ada benernya juga kalau kita nggak maintain dengan baik. Misalnya plugin-plugin tertentu ya yang peranannya besar, terutama plugin page builder atau plugin caching atau plugin-plugin security ya. Saat kita update, misalnya update-nya itu update yang major ya, dari versi 2 ke 3 gitu kan, harusnya 2, 2.1, 2.2, tapi kalau kita jarang update, 2 langsung ke 3, nah itu beberapa kali banyak yang cerita bahwa WordPress-nya jadi rusak. Terus biasanya juga karena tanpa staging ya, jadi nggak ada backup, nggak ada staging, rusak gitu. Jadi nggak selamanya website WordPress rusak karena kehack, tapi karena kita salah maintain juga bisa rusak. Selanjutnya ke bagian area cPanel yang paling berdampak. Ini versi saya, teman-teman. PHP setting. Nah, PHP setting itu dampaknya gede banget. Gitu ya, kalau kita salah setting di sini, atau enggak kalau kita settingnya benar di sini, WordPress-nya bisa jadi kencang dan optimal. Terus optimize website. Nah, ini juga untuk mengaktifin kompresi. Jadi file yang dikirim dari server ke browser itu bisa di zip dulu, di zip, dilempar ke browser, nanti sama browser diekstrak, baru muncul di layar browser. Bayangkan kalau misalnya file yang dilempar 1 mega gitu ya, ada 10 mega. Sementara kalau di zip mungkin bisa sepertiganya
atau ya setengahnya lah ya. Nah, itu akan jauh lebih cepat dan irit bandwidth. Cron jobs, nah ini juga cron jobs itu lumayan berdampak. Yang bikin berdampak adalah kalau visitor kita sepi gitu ya, visitor kita sepi sementara ada job-job yang rutin, yang sifatnya banyak. Misalnya kita punya job yang harus jalan setiap 1 jam, gitu ya, setiap 1 jam jalan, tapi ternyata website kita kosong 24 jam. Nah, nanti begitu ada visitor masuk, ada 24 job yang dia akan jalan berbarengan, akhirnya bikin servernya berat. Dia langsung 12 job itu jalan bersamaan. Ada di WordPress itu untuk job-job yang yang pakai WP cron, dia akan dikerjakan saat website kita kena hit seperti itu. Tapi untuk website yang udah terkenal, yang udah banyak, itu insya Allah aman gitu ya. Kenapa? Karena paling nggak yang hit ya bot lah ya, gitu ya, bot-bot dari search engine, apalagi sekarang banyak AI. Nah, kendala lain kalau kita pakai case. Nah, kalau pakai case di tengah-tengah pakai Cloudflare misalnya, nanti orang nge-hit kena case, akhirnya job yang ada di server itu nggak pernah ke-hit, nggak pernah jalan, dan numpuk sekalinya jalan, beban server jadi tinggi seperti itu. Backup ini tidak diragukan lagi. Saya yakin teman-teman semua sepakat ya, ini sangat berdampak, terutama kalau lagi ada masalah ya. Jadi backup itu sangat penting ya. Sebelum kita melakukan tuning apapun, karena tuning itu biasanya beresiko, itu wajib backup. Dan tanpa tuning pun kita sebenarnya wajib backup harian. Seperti itu. Mungkin yang lain teman-teman ada lagi bagian cPanel yang kira-kira berdampak, bisa share cerita. Di sini ada nggak yang belum pernah pakai cPanel? Pakai cPanel semua apa ini kayaknya? Ya, coba ada nggak teman-teman yang nggak pakai cPanel gitu Kang ya? Iya, yang nggak pakai cPanel. Ada nggak mungkin yang pakai AA panel, ada yang pakai H panel, apa lagi? Banyak ya panel-panel. Mungkin ada yang biasa Cloud panel. Oh, ada Mas Rio juga. Oh, serius. Masya Allah. Ya. cPanel salah satu yang dipakai. Terus ya banyak ya, berarti emang banyak pilihan panel. Cuma malam ini kita diskusi tentang cPanel. Ini kayaknya panel sejuta umat ya. Kalau website CMS itu WordPress, kalau panel ya ini cPanel. Itu banyak banget penggunanya. Karena default dari hosting. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini yang menurut saya paling berdampak terhadap performa website ya. Ada juga ya tentu yang lain kayak file manager, terus buat buka database, ya itu ya. Cuma kan maksudnya itu beresiko juga sih file manager itu. Kalau kita sering-sering buka ada kemungkinan file yang kehapus. Database juga kalau sering-sering buka kemungkinan ada data yang terhapus. Nanti kita akan lihat dari mana tempat yang lebih aman. Oke, lanjut ya. Lanjut ada WP Toolkit. Nah, ini WP Toolkit ini sebenarnya saya agak telat kenal ini gitu. Lihat ini udah agak lama, cuma kayaknya kenalnya baru sekitar mungkin 6 bulanan kali ya, 6 bulan atau 9 bulan lah sebelum melahirkan ya. Jadi 9 bulan, 6 bulan, 6 bulanan. Nah, di sini saya nemu punten-punten.
Ya punten, ini Kapolda. Bahaya ini kalau nggak direspon. Ya, jadi WP Toolkit ini, itu kita bisa satu kali klik login masuk ke WP admin. Ya, jadi nggak perlu ingat-ingat password. Terus update manajemen, kita di sini bisa update core, plugin, dan tema tanpa harus masuk ke WP admin. Nah, ini yang menarik, kita bisa cloud dan staging, jadi kita bisa bikin staging dari WP Toolkit ini. Terus ada juga security hardening. Nanti kita akan coba buka ya di mana di si panelnya. Selanjutnya ini checklist praktisnya. Nah, harapannya nanti setelah ini selesai nanti kita akan coba buka-buka WP si panelnya. Nanti teman-teman bisa update WordPress, plugin sama timnya melalui si panel tanpa harus masuk ke WP admin. Terus kita akan coba setting-setting PHP yang sesuai itu seperti apa. Mungkin setting RAM-nya, maksimum upload file gitu ya. Karena itu sering banget saya sering lihat kejadian defaultnya kalau nggak salah ada yang 2 mega gitu kan, teman-teman ada yang kesulitan kok nggak bisa install tema baru yang ukurannya 8 mega gitu. Nanti kita lihat ada di sebelah mana, terus kita audit pluginnya, kita bisa lihat plugin kita apa aja, terus buang yang nggak perlu. Kita juga tadi yang saya sempat singgung, WP cron itu kan cron yang dijalankan ya saat ada hit dari visitor atau hit ke website tersebut. Nanti kita coba pindahkan dari WP cron ke cron job. Terus ini juga ada pakai backup ya. Kita lihat cara backup di cPanel, staging dan restore point. Dan yang terakhir audit security dan resource usage. Seperti itu. Kira-kira gimana sampai sini? Ada yang mau ditanya-tanya? Oke, buat teman-teman yang mau diskusi dulu mungkin nggak apa-apa, bisa raise hand atau mau dari chat juga nggak apa-apa, silahkan. Mangga. Mangga. Pengen belajar WP cron. Oke, siap. Itu berarti nanti yang tadi checklist tadi, insya Allah kita praktekin gitu Kang ya. Ya, kita lihat ya. Ini update plugin dan tema, terus kayaknya kita nanti kita cukup dikit ya. Kurang pas gini kali ya. Jadi setting PHP, jadi kita main yang di mana? Di si panelnya murni dulu, baru masuk ke WP Toolkit-nya. Gimana? Aman ya? Belum ada Muhammad Segaf. Belum ada apa nih? Oh, belum ada pertanyaan. Siap. Oh, belum ada pertanyaan. Siap. Oke, berarti iya Kang, bisa langsung digas aja Kang. Mungkin kita mau lihat nih cara prakteknya gitu. Oke, siap. Punten ya. Sebentar nih. Ya, jadi setting PHP yang sesuai. Ini punten kalau saya agak-agak lupa-lupa ya. Ternyata saya ini juga karena jarang ngeset, biasanya di awal aja. Ini ada select PHP version ya. WordPress itu support sampai ke 7
ke 8 berapa? 84 ya kalau nggak salah ya. Jadi sudah support ke 84, kita bisa cobain langsung ke 84. Ini natifnya 84 di sini di mana di si panel ini. Teman-teman kalau mau pasang serendah-rendahnya di ini sih di 74 kali ya, 74. 8 lah ya, 80. Karena kalau yang 8 ke bawah ini performanya cukup signifikan dibanding ke 8. Ini 8 juga yang saya sempat baca-baca, kalau nggak salah di 82 nih mulai naik kencengnya ya. Gitu. Jadi kelebihan dari pakai PHP versi yang terakhir itu secara performa lebih cepat dan lebih aman. Seperti itu. Dari saya saranin 8.3, kalau bisa 8.4 itu lebih bagus. Ingat kalau mau pakai yang versi terakhir, dicoba dulu. Jadi jangan langsung di update terus ditinggal, dicoba, kalau rusak balikin lagi seperti itu. Kalau yang masih versi 74 mungkin naikinnya pelan-pelan kali ya. Gitu. Dari versi yang di bawah 8, saya 72, 73 gitu naikinnya pelan-pelan sampai dia naik misalnya 71, 72 aman, 73 aman, 74 aman. Kalau dari 80 ke sini 80 ke 83 ya cenderung oke lah karena masih minor kan ya. Yang major tuh ini 7 ke 8 seperti itu. Sama itu, terus yang kedua ini ada banyak extension. Teman-teman bisa cari extension PHP yang diperluin sama WordPress. Seperti lalu cocokkan di sini. Saya sendiri nggak hafal, tapi sekarang ada AI sama googling, kalau masih googling ya, itu mana aja extension yang perlu ada, seperti itu. Kalau kurang atau WordPress-nya nggak jalan, biasanya ada di sebelah sini ya. Oke, selanjutnya ada option. Nah, ini yang menarik. Ini ada di memory limit sama post max size, upload max file size. Untuk kita dari bawah kali ya, upload maximum file size ini seberapa besar file yang bisa kita upload ke WordPress kita. 16 biasanya cukup lah ya, jarang ada plugin yang lebih dari 16 mega. Di banyak cPanel itu dia akan set 2 mega. Ya, kalau teman-teman ada masalah dengan upload plugin, itu biasanya karena ini. Terus ada lagi post max size. Nah, kalau ini file, kalau ini ukuran dari postingan. Jadi yang dikirim dari browser ke server kita. Nah, termasuk ini sebenarnya. Jadi ini nggak boleh lebih kecil daripada ini, gitu ya. Minimal sama. Lebih besar boleh. Gitu. Lanjut ke memory limit. Nah, ini yang menarik. Memory limit itu cukup seksi buat diperdebatkan ya. Karena saya pernah lihat, udah memory limit nggak usah pakai memory limit, dipentokin aja gitu kan. Terus ada yang bilang 756, ada yang bilang 2 giga, itu macam-macam. Nah, gimana sih cara kita nentuin memory limit itu? Memory limit? Ini cuma 512 di sini nih. Nggak ada di atasnya lagi. 512 itu cenderung aman ya. Minimalnya kalau pengalaman saya itu 256. Gimana cara kerja memory limit? Jadi memory limit, kalau saya set 512, ini adalah kita ngizinin ke PHP untuk pakai memori sebanyak 512 mega sekali jalan. Itu ya yang teman-teman perlu pahami, karena saya kalau lihat yang make RAM limitnya, memory limitnya digedein gitu ya, kayaknya
nggak mikir kalau ini sekali jalan. Jadi misalnya saya ngehit, buka misalnya wp-bogor.org, enter, itu kan panggil PHP tuh, jalan. Dia dari manggil sampai nampilin bentuk layar, dia dikasih izin 512 mega. Kebayang nggak kalau yang ngebuka saya, Kang Yuda, Mas Satrio, Mas Arief, Kang Sugeng, yang kelihatan di sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bareng ngebuka gitu kan. Berarti 512 dikali 5 itu tadi yang diizinin. Nah, kalau server punya RAM cuma 1 giga ya selesai. Gitu ya. Tapi emang jarang banget yang concurrent ya buka bareng. Nah, ini jadi harus bijak untuk nentuin memory limit. Semakin tinggi bukan berarti semakin bagus. Gitu. Apalagi kalau set yang 2 giga, RAM 2 giga, set 2 giga, concurrent 2 atau 3 orang aja, itu bisa selesai kalau emang aplikasinya atau WordPress-nya itu berat, terutama kalau sedang pakai page builder. Itu fungsi yang pertama ya. Jadi dia untuk ngebatasin ke per user. Fungsi kedua, kita juga bisa pakai ini untuk mastiin bahwa website kita tuh ringan. Gitu. Kita set nih 512. Malah kadang saya kalau udah jalan, ya udah selesai development itu diturunin ke 256. Harusnya 256, kalau kita nggak masuk ke web admin, itu aman. Kalau nggak aman, ada nggak beres di WordPress kita. Dikasih 256 nggak jalan. Cuma karena capek, masuk ke web admin, naik 512. Selesai, 256 lagi. Udah set aja 512. Jadi kalau teman-teman jarang update, udah selesai, turun aja ke 256. Harusnya aman. Kalau pakai Divi atau Elementor atau Breakdance atau yang berat-berat gitu ya, itu naikin bisa ke 756 ya. Berarti 512 ditambah 256 768. Kalau dari saya sih maksimal 768. Elementor tuh udah aman banget pakai itu. Udah selesai diturunin lagi. Seperti itu. Ini log error juga menurut saya harus ada ya. Jadi kalau ada masalah kita bisa lihat lognya. Dan itu tentang PHP setting ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau share yang lain punya pengalaman? Udah lagi pada nyimak, khusyuk nyimak kayaknya kan. Wah, Masya Allah. Nah itu kan. Oh, itu. Nah itu tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Kang Ragil mungkin nanti ya. Jadi Kang Ragil nih nanya, selain 7 checklist ini, kira-kira ada lagi nggak Kang matrix atau KPI atau order yang bisa dijadiin ya mungkin nanti bisa dijadiin ke SOP di perusahaan kayak gitu. Oke, siap. Ini kita lewatin cepat dulu kali ya biar nanti kita bisa bahas ke yang lainnya ya. Jadi kalau Benar. khawatir malah yang ini nggak selesai. Oke, tadi setting PHP. Nah, setting PHP ini tadi ada Kang Anas, execution time sama input time gimana itu Kang? Nah, execution time itu saat nah ini juga nih jangan kepanjangan, gitu. Maksudnya di-errorin aja, karena kalau kepanjangan dia kan kerjanya lama tuh. Saya kita set 60, 120 gitu. Pertama orang bete banget gitu ya, 30 detik aja udah lama banget. Yang kedua, jangan-jangan lagi pusing tuh skrip kita di server. Melintir-melintir gitu kan, ngerjain yang nggak jelas, akhirnya yang lain nggak bisa masuk. Dia pusing ngerjain sesuatu, terus orang lain masuk, lagi berat kan ya, lagi sibuk, tambah sibuk, itu bisa crash servernya. Gitu ya. Jadi kalau execution time-nya gede. Nah, kalau maksimum input time ya berarti pas lagi kita lagi inputnya, lagi ngelemparnya. Seperti itu. Bedanya di sana.
Jadi yang execution time itu mending agak dikecilin aja Kang ya, jangan biar dia langsung error aja, biar dia nggak lama-lama nunggu juga gitu Kang ya. User. Ya, gini, kan kita yang punya aplikasi, apalagi kita tahu WordPress tuh nggak mungkin 30 detik gitu kan. Kalau kita naikin ke lebih dari 30, 60 gitu ya, berarti kita ngizinin WordPress-nya bermasalah. Oh, betul. Akhirnya nggak kita benerin. 30 error. Oh, error. Berarti ini ada masalah nih sama WordPress gue nih gitu kan. Berarti ada yang perlu diimprove nih. Itu fungsinya apa namanya? Max execution time salah satunya ya, banyak fungsinya. Tadi fungsinya untuk cari tahu aplikasi kita berat atau enggak. Yang kedua, matiin kalau emang berat, jangan sampai servernya yang keburu mati gitu aplikasinya. Karena apa? Dia lama kerja, ada request lagi seperti itu. Oke. Terjawab ya Kang Anas ya. Nah, Kalau ini saya jarang ngotak-atik sih, yang apa lebih ke mana, ke max execution time-nya ini. Gimana Kang? default. Open mic aja Kang, mangga Kang. Siap Kang, ini jadi baru tahu nih, makasih banyak Kang soal execution time ini. Tapi execution time sama time limit beda kayak Kang? Soalnya kalau lihat di help yang di website tuh, yang di tools itu ada itu time limit kan? Gimana PHP time limit, PHP time limit. Kalau lihat site help di tools dashboard WordPress tuh ada itu PHP time limit. Itu Kebayang. sama nggak Kang sama execution time? Kita ini aja. Kalau saya sih kayaknya sama ya. Kita cek aja ya. PHP max execution time Sama PHP time limit. Time limit ya. Oh, sama. Yang satu apa namanya, lewat PHP ini, yang satu lagi di apa namanya, dipanggil pakai PHP function. Jadi gini, saking apa namanya, ini pentingnya gitu gampangnya ya. Misalnya di sini di set 60 gitu kan. Karena developer nggak punya kan, beda ya orang server sama developer. Developer tuh nggak punya apa namanya, akses ke server, dia nggak bisa ubah nih, tapi dia boleh akses turunin ya, nggak bisa naikin. Misalnya di sini di set 60, terus developer nggak mau 60, gue maunya 30 aja. Dia nggak perlu ngakses ke sini, ke PHP ini, dia bisa pakai functionnya si PHP, namanya set time limit. Nah, si WordPress juga seperti itu. Saat kita set time limit di WordPress, itu WordPress panggil fungsinya PHP tanpa nyentuh PHP.ini. Ini kan pakai PHP.ini ya, gitu kan? Fungsinya sama, yang satu dari sisi server, yang satu dari sisi developer. Oh, dari function PHP-nya yang bisa kita set langsung gitu kan ya? Iya, betul. Gitu kan. Sama kalau dari dari fungsi sama. Jadi ada yang apa namanya, kita bisa set pakai PHP ini, ada lagi yang kita bisa set langsung pakai functionnya si PHP. Biasanya sih nggak bisa lebih dari PHP ini ya. Misal PHP ini udah ngeset 30, terus dinaikin ke 60 gitu ya. Itu biasanya nggak bisa. Tapi ada juga, kayaknya saya pernah coba, kalau yang waktu-waktu panjang, misalnya udah tahu nih, kayaknya bisa juga deh. Punten-punten saya agak lupa. Kayaknya saya pernah coba, karena saya lagi ngerjain sesuatu di bagian ini emang panjang gitu ya. Saya set dulu tuh, misalnya ada apa namanya, kalkulasi stok gitu ya, yang panjang. Dan itu bukan dipanggil sama browser. Kan PHP bisa juga dipanggil lewat cron. Jadi secara teknis PHP itu bisa dipanggil sama browser, sama bisa dipanggil dari dalam gitu, dari belakang. Kalau dari belakang kita bisa set lebih panjang nih, seperti itu kan. Tujuannya supaya
tugasnya selesai. Tujuannya supaya nggak putus sebelum tugas selesai. Seperti itu. Siap-siap Kang, ini nyambung ke Crown lagi nih. Crown banyak kerjanya nih Kang. Oke, ya. Itu nanti lanjut ya Kang. Siap, Ya, Kang. Lanjut lagi materi Kang. Makasih banyak Kang. ya, sambil-sambil. Oke ya. Itu PHP setting. Kita masuk ke WP Toolkit. Ini ada WordPress Management. Ya, ini kelihatan outdated. Jadi beberapa belum di-update. Bahkan WordPress-nya aja masih 694. Jadi ketahuan deh nggak ke-update ya. 694. Ini ada plugin-plugin yang belum di-update. Ada critical security. Kita langsung ke yang Kang Anas tadi ya, biar Kang Anas langsung dapat nih yang ditanya. Ini ada nih take over WP Cron ya. Jadi take over WP Cron itu dia akan nonaktifin WP Cron yang ada di WordPress ya. Jadi dia nih dia bisa ngotak-ngatik WP config. Jadi kita nonaktif kalau kita bikin take over, dia akan ngeset di mana di WP config-nya disable WP cron-nya. Terus kita bisa set nih mau berapa tiap berapa lama. Setiap berapa lama waktunya. Ini kalau misalnya kita sama ya. Kayaknya deh. Nah, seperti ini. Kita bisa set mau tiap berapa lama. Misalnya mau jalan tiap 5 menit, setiap menit. Silakan aja diedit di sini. Ini ada enak lah ya, ada common settingnya. Setiap menit, setiap 5 menit. Saya tuh hampir semua ya WordPress yang saya pegang pakai cron yang dari cPanel, yang dari server, bukan WP cron. Seperti itu. Apalagi saya ada pegang website untuk donasi yang dia tuh ngecek progress gitu ya, donasi masuk dan lain-lain setiap menit. Nah, kalau kita ngandelin visitor atau ada bot yang ngehit, itu akan lama. Ditambah lagi saya hobinya caching gitu. Kadang di-hit sama visitor pun servernya nggak kena seperti itu ya. Jadi ini sangat kepakai. Gitu Kang Anas. Ini ada, kita bisa set ya, mau berapa menit, berapa jam. Kalau dari saya sih pikir ini udah cukup banget ya yang di common setting ini, mau setiap menit, setiap 5 menit, 1 jam 2 kali atau 30 menit setiap jam. Otomatis update-nya itu ya Kang ya. Betul. Ya. Jadi dia akan otomatis termasuk WordPress update. Jadi kalau misalnya kita punya website sepi, jarang pengunjung, terus kita nggak ada, yang lain udah pada update WordPress kan ya, yang lain udah pada dapat gitu, udah punya grup, belum ya gitu ya, nggak dapat email notifikasi ya WP cron-nya nggak jalan-jalan, nggak pernah ke-hit. Gitu. Itu tuh. Jadi dia itu nangkep informasi ke versi di WordPress, versi di plugin-plugin. Kalau dia butuh update, kan muncul notif itu dengan si WP Cron ini ya Kang ya, salah satunya ya. Betul. Jadi scheduler kan kita bilang daftar kerjanya WordPress ya, jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Mungkin kita nggak bayangin kalau kita naik kuda tuh ada pecut kan, pecut kudanya jalan, yang mecut ini adalah orang yang ngehit ke website kita, entah itu visitor, entah itu bot. Intinya harus ada yang ngehit, karena PHP kan dia pasif ya, diem aja ya, nggak ngapa-ngapain.
Beda sama bahasa pemrograman lain yang dia emang hidup gitu kan. Kalau PHP itu diem aja dia. Begitu dicolek baru kerja, dicolek baru kerja. Jadi kalau nggak dicolek nggak kerja deh, agak-agak pemalas emang. Jadi dipecut dulu, pecut, pecut. Nah ini yang pecutnya rutin. Kita mau bikin dia pecut setiap 1 menit, setiap 1 jam, atau yang lainnya. Seperti itu. Kalau rekomendasinya sendiri, ya mending gimana Kang kita atur waktunya Kang? 5 menit aja sih Kang, kalau nggak ada yang urgent. Oh, 5 menit ya. Oke. Kang, makasih Kang. Ya, jadi bisa dipahamin ya, kenapa perlu ini. Ya tadi, yang saya ceritain di awal. Kebayang nggak kalau ada tugas ya yang jalan, contohnya backup, terus apalagi ya, mungkin kalau update WordPress nggak terlalu ya, kalau kita ada plugin-plugin yang emang perlu backup, terus ngasih notifikasi, dan lain-lain. Dia ngumpul tuh jadi satu. Ada tugas jam 1 malam, ada tugas jam 5 pagi, ada tugas jam 12. Nah, itu nggak pernah hit website kita. Begitu udah di hit yang jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, 3 tugas itu dikerjain barengan di jam 1. Selain udah telat, bikin kerjaan numpuk, akibatnya penggunaan resource servernya akan tinggi. Itu ya, di situ poin optimasinya. Kita bagi kerjaan, jadi server itu kan misalnya kita punya server yang 1 CPU gitu ya. Kalau kita kasih kerjaannya nyicil, kepakainya cuma setengah CPU gitu. Satu kerjaan. Kita punya 3 kerjaan, langsung kita kasih 3-3-nya bareng, sekali jalan 1,5 CPU. Yang sebenarnya cukup, jadi nggak cukup gara-gara salah ngatur schedule, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, kenapa cron itu sebaiknya ada di server bukan di WordPress, bukan di WP cron. Jadi cron itu bukan pakai plugin ya Kang ya, tapi langsung setting di panel gitu. Iya betul, langsung Kang, setting di sini. Kang Punten. Ya. Kan aku tuh lagi bikin website event, terus aku nggak tahu nih ada kayak saran dari AI biasa, suruh install plugin Cron. Aku nggak tahu tuh plugin apa, aku install aja tuh Kang. Ya, plugin cron mungkin dia akan bikin tugas-tugas ya Kang ya, tebakan sih karena saya juga nggak lihat pluginnya apa. Tapi kalau bicara cron itu kan kayak scheduler ya. Cron itu kayak scheduler, dia akan bikin plugin itu tuh. Tugas-tugas itu tetap nggak akan tereksekusi kalau nggak ada visitor. Karena emang seperti itulah si WordPress bekerja. Ada satu lagi yang maksain tuh begini, ngakalin. Saya pernah lihat yang ngakalin. Cara kerjanya gini, dia ya panggil cron, terus cronnya ini setelah panggil cronnya akan manggil dirinya sendiri gitu ya, terus diem beberapa lama, terus panggil lagi, muter-muter terus tuh, supaya cronnya nggak berhenti. Itu lebih parah lagi sih, gitu. Dia muter terus tuh. Emang bener PHP-nya jalan, tapi PHP itu bukan buat yang seperti itu. Jadi kalau kita bayangin kita punya aplikasi di mana, di handphone atau kita lihat browser tuh ada jam tik 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 muter terus. PHP itu nggak kayak gitu kerjanya. PHP itu kita contoh nih ini kan saya PHP ya, saya refresh nih, ting, udah PHP-nya diem, nggak ngapa-ngapain di belakang. Saya refresh lagi, halo, balik lagi gitu, baru dia kerja terus kebalikin lagi. Itu cara kerja PHP yang naturalnya seperti itu. Kalau diakalin ya mending pakai bahasa lain. Kita ada C#, Golang atau yang lain-lain yang dia bisa mendem, nempel gitu, nangkring, sekali kita panggil, nangkring dia duduk manis. Nah, dia bisa baca jam, baca macam-macam. Kalau PHP nggak, males, dia harus dipecut dulu baru jalan.
gitu Kang Anas. Jadi itu kalau mungkin dilihat apakah dia pakai cara kerja yang mancing muter-muter. Kalau mancing muter-muter sebaiknya jangan pakai yang ini aja. Tapi kalau ada fungsi lain yang memang dia tuh bikin bikin tas ya, bikin tugas-tugas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma muterin, mending pakai ini. Ini lebih ringan juga, nggak ya nggak makan beban server karena Cron itu ringan seperti itu. Siap-siap Kang. Ini kan kebetulan aku tuh benar-benar gak ada akses ke server. Ya Terus siap. ya kalau boleh nanti kita di akhir mungkin lihat sama-sama Kang ini sistemnya kayak gimana kalau boleh. Siap aman. Nanti misalnya kita Dan- ini dicepetin aja kali ya. Emang kan ya, MyTab nanti itu di akhir aja. after partinya yang seru ya. Setelah Yang ini selalu biasanya begitu. Jadi studi case nih Kang. Dicek bareng-bareng. tadi apa namanya Cron ya. Terus kita juga ada ini nih sini dulu nih compression. Compress. Tadi apa namanya? Compression. Optimize. Nih, optimize. Nah, ini aja, compress all content. Seperti itu. Nanti dia akan ke compress apa namanya? Filenya. Coba nih, saya buka dulu ya. wp bogor.org. Gak lupa sih saya. Tapi di sini kelihatan ke bawah itu dikompres atau enggak ya. Ini sayangnya kena CDN ya. Kita coba di sini kita aktifkan kompresnya. Ya, ini karena pakai pakai Bunny CDN, jadi meskipun di reset dia nggak akan nggak akan berubah. Itu yang saya sempat jelasin tadi, sempat saya share. Kalau kita pakai cache, bahkan di refresh pun di hit servernya nggak kena gitu ya. Teman-teman itu bisa lihat ukuran ininya ya. Nanti misalnya teman-teman nggak pakai cache, terus mau cobain pakai kompresi atau enggak, ini berkurang nih size-nya saat tanpa kompresi. Misalnya 100, nanti dikompres pasti di bawah 100 gitu ya. Kita lanjut lagi ke WP Toolkit lagi ya. Nah, tadi ada yang nanya nih Kang, WP Toolkit sama WordPress Manager itu sama apa enggak? Beda enggak gitu? Kayaknya sama deh. Ini ya? Oh, beda. Beda. Ini harusnya ada deh. Emang ada teman-teman yang nggak punya ini ya? Betul. Saya kayaknya
saya pakai beberapa cPanel ada deh. Dan mirip-mirip sih, kalau nggak salah saya pernah buka juga mirip-mirip, cuman lebih kurang nyaman aja. Kalau dari fungsi-fungsi mirip-mirip nih ya. Mirip-mirip. Jadi mirip-mirip nanti disama-samain aja. Kayak cron ada nggak sih? Cron ada kan? Enable, disable. Ah, ini kebalikannya nih. Apa namanya, kalau dia di disable, kalau di sini ini cukup bikin bingung sih. Justru on-nya di sini, off-nya di sini gitu ya. Kayaknya sih sama, tapi ini versi yang lebih enak dilihat aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Update WordPress plugin sama theme. Ya, ini kita tinggal lihat aja. Ada apa aja yang belum diupdate. Nah, tinggal dicek. Terus diklik update. Terus WordPress core juga ya tinggal diupdate. Nah, ini yang vulnerable ya. Mungkin teman-teman suka install plugin apa sih yang buat tahu punya kita ada masalah atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita rajin-rajin buka di sini juga kelihatan. Itu tuh sama. Mungkin gini, perlu share dikit kali. Yang namanya apa vulnerable ini tuh ada datanya. Namanya apa ya? Apa? Apa ya? Lupa saya. Mungkin ada yang bisa bantu. Nama plugin yang apa namanya? Yang populer apa? Saya biasanya lihat langsung ke dashboard kan, nggak pakai plugin. Oh gitu. Heeh. UCV apa ya? List uh, apa ya? List bugs. Lah, keluarnya beginian. Ya, jadi pokoknya ada apa namanya? Ada. Ini saya agak lupa nih. Ada listnya. Nah, listnya itu list-list yang bermasalah itulah yang dipegang sama plugin-plugin security. Nah, itu juga yang dipakai ya WordFence. Betul. Coba ya kita ini yang rajin nih. WordFence. Nih, CVA. 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 CVE, CVE. Nah, ini ada listnya nih. Jadi celah-celah keamanan udah ada orang yang ngumpulin itu. Nah, dari database ini dipakailah sama WordPress dan kawan-kawan. Nah, kalau sekelasnya WordPress ini bukan cuma ngambil dari CVE, tapi dia justru bayar orang yang nemuin apa namanya celah itu. Makanya dia lebih awal kan ya, lebih awal tahu. Nah, dengan data yang tadi, data CVE tadi, si panel, si WP Toolkit ini ngasih saran ke kita. Nih contohnya ini, security risk
Ini light speed, ini juga harus dinaikin nih. Ini bahaya. Level 01 ya nih. Tapi low, ini nggak ada. Seperti itu. CVI yang berapa? Ini ada di sini. Kita bisa lihat listnya. Jadi teman-teman kalau nggak install plugin-plugin security, ya sering-sering lihat di sini aja. Ini udah cara kerjanya mirip, ngelis plugin mana yang yang ada celah. Seperti itu. Terus kita ke update audit plugin yang nggak perlu, pindah webcon udah, backup, staging. Nah ini ada clone ini bisa bikin staging ya, mirip-mirip kayak ngopi website. Staging WP Bogor bikin, nanti dia akan bikin namanya website staging.wpbogor.org. Itu jadinya akan sama persis. Saya biasanya pakai ini kalau ada perubahan yang besar ya. Kalau untuk website pribadi, kalau untuk website klien perubahan kecil pun saya pakainya staging. Jadi saya ubah dulu, nanti saya lihat kayak gini enggak? Iya, oke. Baru saya bikin ulang sih di website live-nya. Kadang kan harusnya staging itu kita buat staging, terus kita ubah di staging, udah bener, yang staging ini di copy ke production. Nah, sayangnya kenyataannya di kehidupan nyata, kita copy dari production ke staging, kita ubah, belum pas, tapi productionnya udah gerak nih, nambah data. Jadi kalau kita balikin dari staging ke production, rusak nanti productionnya, ada data hilang. Gitu. Minimalnya artikelnya lewat, kayak artikel. Iya, artikel lewat. Nah kalau saya kan ada yang program donasinya yang hilang, selesai. Staging ini kayak bikin dulu buat ngasih lihat kayak gini ya, iya. Terus udah benar ya, saya kerjain ulang di production. Paling enggak stepnya sama, atau kalau sekarang kan builder sekarang canggih-canggih ya, bisa dicopas-copas aja ya antar screen gitu, nggak perlu bikin ulang gitu. Bisa ya. Gitu. Jadi penting banget sih. Kalau teman-teman bikin jasa buat website, ini nilai tambah yang menurut saya signifikan. Gitu. Misalnya dia tanya, nanti pas lagi ngubahnya gimana? Terus jangankan pas lagi ngubahnya ya, pas lagi awal aja, dia akan tanya, perlu akses ke ke hosting saya nggak nih Pak? Mau akses domainnya nggak Pak? Itu pertanyaannya kan. Kalau mereka mau develop ulang. Dengan kita bilang, oh enggak, kita di staging dulu. Kita ada environment untuk develop. Itu udah naikin level trust tinggi banget. Gitu. Wah, lu pro nih gitu kan. Terus begitu ada perubahan, kita kasih ini stagingnya. Wah, dia selanjutnya perpanjang lah maintenance sama kita. Tapi kalau kita, tolong ubah dong. Rusak, maaf, kemarin kepencet nggak sengaja. Nah, selesai deh kita. Gitu ya. Ini bagus untuk diterapkan, cuma nggak sesuai dengan teori. Itu aja sih kalau menurut saya. Teorinya kan production, staging, dari staging copy lagi ke production. Kalau di WordPress, kayaknya nggak cuma di WordPress sih, di banyak ya. Kalau bukan di WordPress mungkin bisa main di Git ya, karena kodenya kecil-kecil, bagian kode aja yang diubah, jadi dimasukin ke production. Di WordPress kan bukan kode yang kita mainin, data. Kalau kita ngomongin CSS ini itu kita update di builder, itu kesimpulannya bentuknya data. Itu kalau bicara data tiban data ya selesai. Jadi nggak ikut best practice seperti staging umumnya, cuma kita perlu pakai staging. Gitu. Aduh, muter-muter nggak sih? Kayaknya udah malam ya, 9.13. Oke. Masih aman, Kang. Aman ya. Oke, staging seperti itu. Ini juga ada
critical measures ya. Jadi dari sini, ini banyak kayak gini nih. Kalau saya biasanya saya centang habis semuanya aja, ya, saya habisin, terus apply. Mungkin teman-teman ada yang tanya, ini WP Bogor kok kayak nggak terawat, terus nggak ngikutin yang kayak di sini gitu kan? Karena ada layar di depannya yang udah jagain gitu. Makanya meskipun tadi ada light speed-nya bolong, ya ini udah ada di depannya yang ngejagain si WP Bogor, ada layer security di depan. Kalau direct ke sini nggak pakai Cloudflare, nah ini wajib pasangin semua nih Cloudflare ya, atau apapun lah ya yang ada di layar depannya. Ini udah enak, tinggal dicentrang aja semua. Ya pasti googling satu-satu ya, atau tanya AI ini untuk apa gitu kan. Hari gini mah udah gampang untuk pinter. Terus tinggal di-apply seperti itu. Jadi security dengan ada si panel ini, dengan ada WP Toolkit, menurut saya jadi kurang penting untuk diinstal sebagai plugin, karena plugin security sendiri berat gitu. Kalau dibilang nggak penting ya nggak juga penting, tapi nggak sepenting kalau belum ada ini. Mungkin yang kita pasang plugin security yang udah pasti itu 2FA gitu ya, two factor authentication itu udah wajib. Terus nyembunyiin apa namanya URL login itu juga udah perlu banget, karena menghindari apa DDoS attack seperti itu. Terus apa lagi ya? Security udah, ini backup tadi udah, resource usage. Nah ini buat lihat ya. Ini anteng nih, duduk manis. CPU-nya di bawah 20% semua, RAM juga aman. Buat teman-teman yang suka tuning pakai casing ya, entah itu casing di mana, di Edge maupun pakai plugin. Nah ini di sini kelihatan banget kalau misalnya kita udah berhasil casing, itu servernya adem, tenang aja, duduk manis, anteng gitu. Bahkan visitornya melonjak pun dia akan seanteng ini. Gitu. Dibuat lihat udah oke belum nih kerjanya, udah oke belum nih yang kita optimasi casingnya, kita bisa lihat di sini. Ya, itu aja kali ya. Optimasi cPanel, optimasi WordPress menggunakan cPanel. Gimana Kang? Udah tadi kayaknya ada yang tanya-tanya, sebelum sempat lihat, ada yang ketinggalan gitu. Ada Kang, beberapa Kang. Apa tuh? Ya, jadi yang pertama tadi yaitu dari Kang Ragil ya, dia nanya dari yang Kang Akang list itu biasanya ada matriks lainnya nggak yang bisa kita jadiin apa ya SOP lah gitu untuk maintenance WordPress ini gitu kan. Oke. Ini bisa ditiru apa SOP ini. Ini saya terapin ke tim saya. Jadi saya ngeset apa namanya WordPress itu nggak bisa di-update dan nggak bisa ditambah kurang plugin dari WordPress-nya. Ya. Jadi siapa namanya user yang WordPress-nya di-maintain sama saya dan tim, itu mereka nggak lihat yang kayak gini-gini tadi nih. Dia bersih aja, nggak ada notifikasi harus update. Update-nya lewat sini per 2 pekan. Itu jadi update-nya lewat sini per 2 pekan. Itu sampai sekarang masih jalan pakai cara itu, meskipun udah mulai tergoda
sama auto update WordPress kayaknya aman deh gitu kan. Cuma beberapa klien yang emang perlu ekstra penjelasan gitu ya, dilaporin kita udah update nih gitu, hasilnya seperti ini, itu kita masih lakukan manual. Caranya yang tadi setiap 2 pekan masuk ke sini, terus dicek nih 2 pekan itu batas paling lambat 2 pekan buat lihat uh, mana aja plugin-plugin yang ada full-nya ini ya, mana aja. Terus waktu ngupdate, setelah update clear cache dan lihat di mana di depannya. Seperti itu sih kalau untuk yang profesionalnya ya, Kang Ragil. Oke, lagi semoga terjawab ya. Kemudian ada dari Ya, kan, ya itu 2 minggu selalu ngupdate. Kalau lebih dari 2 minggu berarti masih nggak achieve lah, paling lama 2 minggu. Mungkin SLA 2 minggu kali ya. oke. Ya, lanjut Kang ke tadi Kang Dwindi nih ada nanya juga Kang. Kalau patch asetnya nggak sampai 1 MB tapi post max size-nya itu 512 MB, kayak contoh yang tadi, apa tetap bikin lambat? Kalau patch asetnya nggak sampai 1 MB, tapi post mark size-nya 5. Oh, enggak sih. Ini sebenarnya untuk uh, menjaga serangan-serangan yang tidak diinginkan. Orang nyerang itu kan banyak cara ya. Ada yang di hit berkali-kali, ada yang disusupin file gede gitu kan. Jadi dengan dikecilin itu, kan begitu kita ngupload file gede, bandwidth kena, terus sampai sana juga ada proses yang lebih besar juga. Kalau cache-nya aman ya nggak pengaruh, sepengalaman saya ya. Jadi kalau kita set 512, post max size, terus 1 MB, pengalaman saya sih nggak ngaruh, cuma kita ngebuka celah orang untuk naikin sampai 512 MB gitu kan. Upload, misalnya dibilang upload foto gitu, upload video. Mungkin kalau video kita bisa set tinggi ya, itu pun biasanya kita bedain sih, nggak kita akomodir yang sama gitu. Tempat ngupload video sama gambar itu biasanya tempatnya beda. Gitu sih Kang. Jadi kalau tanya lambatnya karena settingan yang gede, bukan, tapi karena ada orang yang masukin file yang gede. Dan lebih untuk ngejaga sih ya. Jadi kalau kita bicara optimasi itu nggak melulu karena pengaruh ke performance, tapi untuk mengurangi human error, gitu Kang Bindi ya, kurang lebih seperti itu menurut pengalaman saya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman misalnya ada yang mau nanya lagi atau mau ada diskusi nggak apa-apa, raise hand atau mau di kolom komentar juga silahkan ya. Soalnya tadi untuk pembahasan kakak udah cukup banyak nih. Ini aja tadi saya pengen buka gatel banget kayaknya baru semua nih. Ini belum pernah setting sama sekali. Cipanan nggak pernah ngelirik ke situ gitu. Kecuali yang setting PHP tadi. Kalau setting PHP biasanya kita pakai yang udah kayak gitu. Nah kalau yang WP Toolkit sama yang security tadi belum pernah saya gitu. Ya kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, mau diskusi, silahkan. Oh, ini ada lagi nih Kang Dwindi, baru baca. Nah itu ada yang plugin itu banyak yang ngakalin sih, terutama plugin tadi sebutin apa ya, IO migration gitu. Mereka tuh ngakalin, mereka tuh ngecang tuh pecah-mecah filenya. Kalau
Jadi mereka pinter. Meskipun kita set 16, 10, 8, 2 pun mereka tahu dipecah-pecah sama mereka naikinya. Ini kita itu cara yang maksudnya pada dasarnya developer pun bisa ngakalin ini gitu. Itu lebih aman. Gitu, kayak saya pakai WP Vivid itu begitu dinaikin file giga-giga juga naik aja. Karena dia emang udah pecah-pecahin dulu, dikasih 16, dicicil-cicil dia 10, 10, 10 naiknya. Udah jadi satu, kan pecahannya itu dirapihin lagi, baru dieksekusi sama dia. Gitu, Kang Dwindi. Ini tadi ada Mas Rio juga, mungkin bahas analytics bawaan. Wah ini kalau analytics agak berat ini, versus GA, Google Analytics. Mungkin nggak sana kali ya Mas Rio ya. Kalau dari analytics, mungkin ini aja karena kita ngomongin optimasi ya, nggak bahas cara kita baca analytics-nya, tapi analytics sebaiknya dipasang di mana gitu ya. Analytics itu adalah setiap orang visit, kita tahu siapa yang visit, kapan, IP-nya berapa dan lain-lain gitu kan, seberapa sering. Ada dua cara yang populer. Yang pertama, dia langsung, terutama bahkan ada plugin-nya di WordPress. Dia nembak langsung ke database kita, nembak langsung ke server kita, gitu. Begitu ada orang visitor, masuk ke row visitor 1, visitor 2, visitor 3. Sama kalau dipakai di sini pun, gitu ya, itu akan masuk ke sini. Kalau saya lihat banyak kelemahan dibanding dengan pakai Google Analytics atau solusi lain yang sifatnya pakai JavaScript yang akhirnya dia simpen ke sebelah gitu, ke server sebelah ya, bukan ke server kita gitu kan. Server kita ini buat nyajiin, nah yang buat nganalisa jangan server kita. Susah juga dong, maksudnya gara-gara visitor banyak, masa kita mesti naikin server kita, padahal fungsinya bukan bukan untuk memperbagus server, tapi buat nganalisa, itu udah beda fungsi. Contoh, saya visit, gitu kan, Kang Yuda visit. Yang harusnya WordPress itu cuman terima data, contohnya cuman tahu, oh WP Bogor ya, oke, dia cari WP Bogor, proses, tampilin ini. Terus begitu klik artikel, oh minta artikel ya, oke. Jadi kerjaan itu ditambah sama minta artikel ya, oh ya kamu siapa ya, aku catat dulu ya. Kamu tadi dari mana sih, aku catat lagi ya. Bayang nggak, ada kerjaan nyatet, processing, dan lain-lain, numpuk di server yang harusnya ngelayanin website aja. Gitu. Jelas bikin beban, itu yang pertama. Beban saat lagi zaman kita pecahin beban, ini malah numpukin beban jadi satu. Itu kalau kita pasang analytics yang di sini. Dari saya pribadi sih nggak nyaranin pakai analytics yang di sini. Harusnya sih kurang valid, terutama untuk orang-orang yang suka main casing ya, seperti saya, apalagi casingnya ada di Edge. Kayaknya udah banyak teman-teman yang main Cloudflare atau apa gitu ya, yang di hit, bahkan nggak nyentuh servernya. Itu akan nggak valid datanya, karena nggak akan pernah masuk sini. Ada 1000 yang masuk, pas lagi case-nya kosong, ya cuma 1. Gitu. Itu dua kekurangannya sih, servernya berat. Yang kedua, kalau servernya mau dibikin enteng, datanya jadi nggak valid. Karena emang, udah ketahan di sisi Edge. Nah, yang kedua, yang tadi Mas Rio bilangnya ada versus Google Analytics. Kalau pakai Google Analytics, servernya nggak kesentuh sama sekali, gitu ya. Server itu datang, dia ngegendong JavaScript. Nah, JavaScript itu nggak kerja di server kita, tapi jalan di browser nih, di gentayangan di sini nih. Ayo, siapa kamu, gitu kan? Berapa IP kamu? Lagi ngapain aja? Di gentayangan, ada gentayangan di browser. Hasil gentayangan dia nggak disimpan di server kita juga, tapi di servernya Google. Dan makanya orang-orang marah, dibilang Google tukang ngintip. Padahal kita yang nyuruh ngintip tuh. Yang pada masa-masanya GA itu yang nyuruh ngintip. Gitu, Mas Rio, kurang lebih. Jadi kalau menurut saya dari sisi optimasi, dari sisi performance, lebih baik pakai pihak ketiga yang datanya itu disimpan di sebelah, bukan di analytics bawaannya si
uh, server. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman lain bisa share. Terus terang agak kaget sampai ada plugin yang apa nyimpen itu akan bikin ini deh masalah deh. Suatu saat nanti semakin rame semakin masalah. Turun lagi ke bawah, Kang Windy, Kang Ayun, Ayah tadi web line muncul ya 28 time out. Nah, jadi apa namanya? Ya kalau yang lihat belakang kadang kita ada scheduler contohnya banyak plugin yang auto post apa dulu zaman dulu sih ya scraping gitu kan. Dia jalannya di belakang gitu kan. Butuh waktu gede karena baca website lain buat di scrap terus disimpan mungkin di duplikat atau gimana lah ya, nggak ngerti. Nah itu timeoutnya perlu gede. Kalau nge-crawl ke website lain. Kang Ragil, Toolkit. Nah, itu tadi udah kita bahas ya. Watson tadi Kang Yudit. Update WP harus backup dulu. Ya, update WP harus backup dulu, betul. Itulah kenapa saya masih pakai yang klasik. Sekali lagi ini bukan best practice ya, maksudnya itu yang saya masih pahami dan aman itu 2 pekan sekali backup, terus update-nya juga bukan dari dashboard WordPress tapi dari sini. Jadi setiap 2 pekan backup dulu. Kang Mariski pernah coba mengaktifkan cron. Oh ya oke, WP CLI. Ya dari sini aja Kang, kalau apa namanya dari apa sih namanya si panel aja lebih gampang. Isi peninggal di website baiknya dengan cara apa? Ya tuh ya ya Google Analytics ya. Itu pakai JavaScript gitu. Mas Satrio, nah ya, sepakat berarti ya sama Boros Storage. Jadi emang kita harus pisahkan antara apa analytics dan website kita. Jadi performance website kita jangan sampai jeblok gara-gara visitor. Itu optimasi yang benar ya. Berapapun visitornya kita harus kuat dan itu nggak mungkin terjadi gitu. Kalau kita set di tempat yang sama itu benar-benar tergantung sama visitor gitu. Ya, udah 1 jam setengah ini. Kayaknya udah habis Oh, ya. Udah bacain. nah, masih ada lagi Kang. Wah, lagi. Ya, kalau misalnya kita lupa backup 2 pekan sekali, itu di WP dashboard klien akan bisa melakukan update sendiri. Itu aksesnya gimana Kang? Apakah klien diberikan akses admin atau admin akses admin mereka kita log buat update? Nah, sebentar ya. Saya agak lupa. Terus saya coba cari dulu ya klien saya yang apa namanya uh, saya pasangin kayak gitu ya. Itu dipasang di itu kok, di mana namanya di WP config. Klien nggak akan bisa nambah, ngurangin plugin. Oh, jadi nambah code ya Kang ya di WP config-nya. Ya, mungkin kalau mau nge AI lebih cepat kali. Iyalah, hari gini masih nyari-nyari. Kok nggak best banget sih. Coba tanya siapa nih Gemini. Gemini. Apa yang harus didefinisikan di WP config agar user tidak bisa tambah, hapus plugin.
Nah, nih, pasang ini nih, Kang. Nah, ya itu udah dibantu jawab juga sama Kang Satrio. Lebih cepet kayaknya nge-googlingnya. Oh, Atau gimana iya. tuh Kang? Jadi ada dua ini. Jadi pasang ini, nanti dia nggak akan kelihatan tuh, nggak bakal berisik. Apa? Perlu update. Ini bersih terus, gitu. Oh, Selain nggak ada add delete, bersih, nggak ada notifikasi perlu update. Jadi kita nggak, kalau kitanya lupa, gitu kan, dia nggak akan, kok nggak diupdate gitu, dia ngeliatnya wah terupdate terus nih, padahal emang nggak ditampilin. Itu kakak. apa, saya pasang ini ke apa, ke website-website yang saya maintain, pasangin disallow file mods-nya true, gitu kan. Nah itu ada dari Kang Rio. Sayangnya AWS tas sudah otomatis aktif. Gak bisa dinonaktifin kalau nggak ada akses ke WHM. Ya itu awstat, ya itu, ya harus ke WHM ya. Yang ya mungkin gitu kali ya, supaya nggak kena, pakai casing kali ya Mas Rio, casing di apa, di level edge. Cuman ya sekali lagi, casing di level edge itu cukup menantang sih, dan beresiko juga kalau nggak apa, kalau emang nggak diperluin gitu ya. Kadang kan kita emang perlu update sering-sering. Tapi serius itu ya, mungkin Mas Satrio bisa bantu cek kali itu. Saya juga belum pernah ini sih, ngecek matiin awstat ya. Coba kita buka di sini deh. Awstat. Sepi dong. Juni Juli. Kayak ini nih. Ini gimana cara nonaktifnya? Coba kita tanya lagi ya. Nonaktifkan awstat. Oh, bisa nih. Dari daftar domain, hapus centang uncheck ya. Ini bisa dicoba kali. Bisa kayaknya Mas Rio, menurut Gemini. Belum coba. Di Matrix Editor ya, Matrix Editor. Matrix Editor. Nah, ini Matrix Editor. Nah, ini on aja ya, nggak ada bisa diapain. Iya bener. Gak bisa diklik itu Kang. Iya tadi WHM Kang. Oh. Ya kan tadi ada tulisannya WHM. Hmm. Walah. Oh, WHM. Iya, Iya. Kang. Kang Rio sama Kang Satrio beda beda itu beda beda pembahasan. Iya, ini kayak lagi kerja nih, nyambil di sini. Salah room nih. Siapa yang lagi lembur nih? Siapa yang lagi lembur ya? Ya, Ini siap, siap. kayaknya aku ke skip nih. Awestat tuh apa Kang yang traffic itu Kang ya? Kalau di server kita ya. Iya, betul, traffic di server. Baiknya itu ini di server kita dimatikan aja ya Kang. Pakai yang Google Analytics gitu. Ya, baiknya sih seperti itu. Jadi gini, uh, sebenarnya emang server tuh perlu gitu kan ya. Cuma kita nggak apa, kayaknya udah nggak musim kalau menurut saya pribadi ya. Bukan bukan apa, bukan opini umum. Udah nggak musim kita
nyatet aktivitas visitor detail di server tempat website kita disimpan gitu. Jadi kalau mau nyimpan detail ya di sebelah tempat, ada ke beberapa lupa tuh yang open source juga ada, sama dia naruhnya JavaScript. Jadi setiap aktivitas ditaruh ke sana di sebelah. Kekurangannya kalau JavaScript-nya diblok, itu jadi nggak valid. Misalnya diblok nih, JavaScript kita mau kerja diblok sama browsernya. Ya udah, yang paling valid ya tadi yang di sisi server gitu ya Kang ya. Jadi sisi server bisa valid banget, tapi berat. Kalau dari JavaScript ringan, cuma bisa jadi kena blok sehingga jadi nggak valid. Siap, Kang. Oke, ada tambahan dari Kang Satrio. Katanya kalau mau hitung analitik pakai fitur Jetpack. Ini plugin ya, Jetpack. Ya Kang Satrio ya. Kita lihat aja nih ya. Kalau nggak salah plugin Saya Catch baru ya, cek Ded, lagi ya. nih Kang. Ini ya. Ya, ini yang dari Mas Rio tadi ya. Jadi dari sisi resource, ya tentu dia lebih ringan daripada tadi yang di plugin-plugin ya. Yang di plugin-plugin ditaruh ke database kita, itu jauh lebih berat. Cuman yang di sini nih, kayak lagi, ini yang kena si browser gitu. Impact on page load, jadi yang kena si browsernya. Kalau kita bicara optimasi dari sisi server, itu sama sekali nggak kena. Kesenggol kecolek pun enggak. Cuman di sini mungkin muter ininya agak lama. Karena apa? Karena si si JavaScript-nya itu tadi, kamu siapa ya? Ini apa ya? Lagi ngapain aja? Dicatatin tuh. Terus dia ngeloading script-script dari Google juga masukin ke sini. Kasusnya sama kayak pas itu Kang. Apa tuh? Yang buat iklan yang kena script. Ya, betul. Performance jadi menurun di browsernya, tapi server aman. Sebenarnya aman. Itu under proses. Ya, kalau kita compare-nya terhadap terhadap plugin jelas lebih ringan, gitu ya, karena pada dasarnya server pun itu ada nge-log ya, setiap yang masuk ke server itu akan ada lognya, dia akan nyimpen siapa, ngebuka apa, dari mana, itu akan kesimpan di log. Itu umum di server dan kayaknya hampir semua server pasang itu karena memang penting. Cuma kalau dibandingin sama GA, masih sama sih Mas Rio.
kita bicara di sisi mana dulu nih, di sisi server atau di sisi browser. Kalau di sisi server, jelas Google Analytics sama sekali nggak nyentuh ke server kita. Jadi antara kecolek sama nggak kenapa-napa gitu. Jadi meskipun meskipun sedikit itu tetap ada colekan-colekan ke servernya. Begitu Mas Rio. Dan benar ringan AWStat. Tadi mungkin yang Mas Satrio tulis ya, mungkin bukan performance kali ya, lebih ke gendut aja kali ya, karena log itu nggak ngerusak. Ini kan ibaratnya kayak log ya, setiap orang masuk tuh kita bikin log. Log itu dia sedikit lah, jadi nggak berasa buat server bikin lambat. Tapi kalau gendut, ya otomatis jadi ganggu kerjaan juga. Banyak orang yang ngehit nih kalau satu orang ada misalnya kasih berapa? Kasih 10 kilobyte aja. Nah, kalau 10.000 orang, berapa tuh? 10.000 dikali 10, itu 100.000. Lumayan kan? Jadi sih Mas Rio. Masih sama nggak Mas Rio? Maksudnya atau Mas Rio ada yang mungkin yang saya belum paham? Atau salah nyampein? Aman ya, baik Kang. Aman ya? Oke, siap. Nah, Jetpack, saya juga nggak ngerti sih, maksudnya ini termasuk plugin yang saya sebutin tadi nggak? Dia nyimpennya di servernya Jetpack atau nyimpen di WordPress kita. Kalau dia nyimpen di WordPress kita, berarti ini lebih berat daripada AWStat. Tapi kalau dia simpennya di mana? Di servernya Jetpack, itu dia cara kerjanya mirip dengan Google Analytics. Gitu. Jadi sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Balik lagi ke yang tadi, semua punya kelemahan. Saat kita pakai JavaScript, bisa jadi nggak valid kalau diblok sama browsernya. Saat kita menggunakan server yang bukan yang tadi ya, yang AWStat kan jelas ringan, kendalanya digendut aja ya. Berarti harus sering-sering bersihin, nggak boleh lama. Misalnya kita pakai plugin, kemungkinan sih itu akan jadi masalah ke depannya. Gitu. Pakai plugin yang nyimpen di di database-nya WordPress. Ya, udah kali ya. Kalau masih ada lagi? Gitu. Jadi seingat kata Kang Fikri, seingatnya nyimpennya di servernya Jetpack. Berarti sama kayak plugin GA ya. Ya, sama kayak plugin GA. Itu aman. Karena kalau nggak salah ada siapa ya, teman saya gitu ya, pernah nanya, bisa nggak bikinin plugin itu tadi untuk tracking. Katanya gimana caranya? Iya, dia udah bikin sama teman sebelumnya, cuman ada masalah gitu. Gimana cara kerjanya itu? Nyimpen ke database-nya si WordPress. Setiap ada ngehit disimpan, ada ngehit disimpan. Itu dua tuh udah bikin gendut, bikin lambat juga. Gitu. Akhirnya jadi masalah. Ada lagi? Kang Teteh? Itu kali ya, lanjut ke slide berikutnya kali ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Ini kayaknya udah cukup jelas ya, insya Allah. Sebenarnya saya berharap ini sih saling sharing juga. Terus terang, saya juga di cPanel nggak banyak buka semua dan nggak explore semua. Tadi itu cuman beberapa yang emang saya sering pakai.
kesimpulan ya. Jadi optimasi WordPress itu bukan cuma sekedar bikin website jadi lebih cepat aja, tapi yang terpenting stabil ya, aman dan mudah dirawat. Nggak ada gunanya cepat, kalau kadang cepat kadang enggak, apalagi nggak aman dan susah untuk maintain-nya. Penutupnya, semoga setelah meetup ini si panel, ini kayaknya kayak Kang Yuda tadi kan, bahkan belum pernah lihat WP Toolkit ya, dibuka-buka gitu. Si panel itu bagus kok. Saya pribadi udah pindah berkelana ke beberapa panel waktu itu karena berpikir hosting yang pakai si panel mahal dan saya suka VPS. Akhirnya balik lagi ke si panel karena udah kalau saya pribadi ya capek gitu main-main teknis, suka hobi bikin ini itu ngoprek VPS, mendingan cari duit gitu, panelnya serahin ke si panel. Gitu. Itu sih teman-teman ya. Mungkin itu aja dari saya. Hatur pisan Kang. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, thank you Kang Aka udah nyampein ilmu dagingnya malam ini nih ya. Yang tadinya orang minggu malam tuh mau istirahat, jadi disuruh mikir sama Kang Aka. Banyak banget nih. Jadi diganggu dong. Tadinya mau ikut meet up ini, mau kayak sharing-sharing biasa gitu kan, ternyata pas masuk ilmunya daging, jadi mikir juga gitu kan. Gitu. Siap, sami-sami Kang Rio. Nah, ada Kang Niko juga masuk walaupun telat. Iya. Ya, Mas Rio. Makasih Mas Rio. Oke, nah ya, buat tadi ada angkat tangan. Iya. Kita belum foto-foto ya? Iya, langsung. Mungkin sangkanya udah selesai gitu, jadi udah keluar. Ya. Ntar kita kirim email aja. Saya baru masuk nih, udah selesai. Acaranya mulai jam 8, Kang Ari. Tadi kayaknya banyak ini ya Kang ya, banyak wajah-wajah baru nih. Ya, alhamdulillah banyak wajah-wajah baru. Ntar kita kirim email buat join ke grup Telegram ya Kang ya. Siap. Dan kayaknya makin banyak yang join di grup Telegram tuh. Cuman kitanya aja jadi jarang ngobrol nih. Iya, kayaknya ini deh semenjak ada AI nih, si Biang Kerok nih. Jadi orang jarang ada yang punya kesulitan. Jadi kalau dulu kan, dulu itu kalau yang saya lihat Kang ya, dulu tuh grup itu rame, sebenarnya bukan karena sharing-sharing, karena nemu masalah mentok. Di Facebook begitu, di Telegram gitu. Nah sekarang orang kan nemu masalah udah bisa nanya AI itu selesai. Jadi ya yang diperluin adalah orang yang sharing-sharing, yang kadang orang tuh nggak ngeh kalau itu bisa gitu, karena kan nemuin masalah dulu baru nyari gitu. Kadang yang dicari juga beda nih jalurnya, harusnya ke kiri karena dia nyarinya nggak pas jadi ke kanan. Kalau ada yang nge-share kan bisa dapet tuh, oh ternyata ada jalur kiri gitu. Kebalik deh, harusnya ke kanan tapi dia ke kiri gitu. Konotasinya kiri kan kurang bagus ya gitu. Ada Kang Rahmat juga yang dari Bandung suka nge-share, ya diem aja karena mungkin nggak orang belum ngalamin, mungkin belum tahu gitu. Padahal mah itu juga updatean itu Kang Rahmat suka share. Ya itu Kang Rahmat sih mantap itu. Bentar nih, matiin recordingnya dulu kali ya. Stop recording.